Itu dia pemirsa informasi cuplikan ya Ratu Dewa yang langsung meninjau di lokasi titik banjir yang ada di Kota Palembang. Dan saat ini kita juga sudah tersambung pemirsa sama Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Bang Yuliasman. Kita bakal nanya ke soal permasalahan banjir juga yang ada di Kota Palembang. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Julius. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Bang Julius. Bang, gimana nih melihat keadaan fenomena 2 hari ke belakang Kota Palembang yang beragam ya, sosial medianya juga sempat viral berkaitan dengan komentar adanya banjir di beberapa titik yang ada di ruas Kota Palembang. Ya, situasi atau cuaca ya, 3 bulan terakhir bahkan ke depan itu masih sangat mengancam dan ekstrim. Nah, khusus Kota Palembang memang yang menjadi persoalan itu adalah persoalan banjir ya. Nah, banjir yang itu berasal dari curah hujan gitu. Artinya Palembang itu memang dia banjir yang tergenang oleh air curah hujan. Nah, situasi ini yang kemudian juga sangat meresahkan bagi seluruh warga Kota Palembang. Betul tadi disampaikan bahwa hampir di setiap kecamatan itu terganggu akibat dari genangan air yang datang dari curah hujan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat juga ini kan berdampak bukan hanya saja arus lalu lintasnya, kemudian itu juga faktor kesehatannya yang ikut merendam beberapa rumah warga, yang kemudian juga kalau kita lihat ini ada beberapa penanganan pemerintah yang kurang langsung bisa merapat ke titik-titik yang dapat dijangkau. Betul, bahwa banjir ini kan memang mengganggu ya di seluruhnya ya, baik itu lalu lintas, kemudian aktivitas warga. Nah, ini yang juga kemudian bahkan pemerintah ya, pejabat misalnya kan gitu juga mengalami gangguan akibat banjir itu. Artinya memang situasi ini menjelaskan bahwa persoalan banjir itu bukanlah persoalan masyarakat semata, tetapi juga persoalan yang menyangkut seluruh publik lah ya, seluruh komponen masyarakat di Kota Palembang. Dan kalau kita melihat misalnya di hari Kamis ya, Kamis malam itu kan luar biasa misalnya curah hujan yang menggenangi bahkan sampai keesokan paginya itu juga belum surut. Artinya memang ini menjelaskan bahwa soal tata ruang Kota Palembang itu sangat semeraut gitu. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk ini harus segera ditanggulangi. Dan memang persoalan banjir ini kalau Walhi Sumatera Selatan sejak lama itu mendorong pemerintah untuk betul-betul memperhatikan soal tata ruang Kota Palembang. Dan kita sudah menggugat itu, hasil gugatan kita dikabulkan, dan tinggal sekarang ini bagaimana pemerintah itu berkomitmen serius untuk melaksanakan putusan gugatan yang sudah kita lakukan itu. Bang Yuliasman, menurut dari Abang Dewe nih Bang, di beberapa yang lalu juga di Kota Palembang kan pasti pernah dilanda banjir. Nah, tapi menurut Bang Yuliasman, banjir yang hari Kamis kemarin itu apakah bertambah di Kota Palembang atau berkurang, Bang? Itu semakin bertambah ya, bukan berkurang. Memang beberapa yang menjadi faktor atau penyebab itu tidak dilakukan. Misalnya soal drainase atau saluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian di Kota Palembang misalnya areal-areal wilayah-wilayah konservasi yang menjadi resapan air itu sudah banyak dialihfungsikan. Kemudian juga retensi itu tidak berfungsi misalnya kan. Belum lagi misalnya itu sungai-sungai, anak sungai itu yang dia tidak mampu memastikan bahwa genangan air itu sampai kepada
anak sungai itu. Artinya kan memang tali-tali air itu atau drainase. Kalau Wong Palembang nyebutnya itu, ya gotnya itu tidak berfungsi sehingga dia tidak nyampe ke sungai yang menjadi aliran atau karena gotnya itu buntu, jadi dia tidak sampai ke kolam retensi misalnya. Nah, ini yang menjadi faktor secara kasat mata yang kita bisa lihat gitu. Dan dalam perdebatan diskusi misalnya perdebatan di pengadilan itu sudah kita lakukan sehingga memang pengadilan itu mengabulkan gugatan kita. Artinya faktor penyebab banjir itu secara kasat mata, secara faktual itu bisa kita pastikan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kota dalam hal ini sebagai juga pihak yang tergugat gitu untuk melaksanakan atau melakukan atau menjalankan pembangunan yang menjadi kebutuhan saat ini supaya banjir itu tidak terulang kembali gitu. Nah, jadi persoalan banjir ini bukan persoalan datangnya air yang disebabkan misalnya Sungai Musi itu meluap, tetapi ini secara kondisi curah hujan itu secara faktual itu tidak mampu ditampung oleh kondisi daya tampung dan daya dukungnya yang tidak memadai. Jadi banjir ini ya memang air hujan itu tergenang, tidak ngalir. Dan sederhananya seperti itu kalau bahasa Palembang. Ya, tapi kan Bang, ini bukan persoalan baru ya di Palembang tentang banjir. Ini sudah sejak dari hulunya kan begitu. Apalagi tadi disampaikan telah menang gugatan ya di PT UN begitu ya. Ya. Nah, artinya langkah konkret dari Walhi untuk mengawal eksekutorial putusan ini itu seperti apa, Bang? Ya, kita sudah karena memang ini putusan ini sudah inkrah ya. Kan sejak putusan ini dikeluarkan oleh pengadilan, kita sudah mendorong pemerintah kota untuk melaksanakan eksekusi atau implementasi dari putusan itu secara sukarela. Tapi kemudian itu sampai dengan batas waktunya 14 hari itu tidak dilakukan. Nah, saat ini sedang berproses, kita mendorong eksekusi paksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, betul kan? Nah, sekarang kita tinggal menunggu. Semestinya kan pemerintah itu ketika dia menerima putusan ini, menerima hasil putusan ini, mestinya dia harus segera melaksanakan hasil putusan itu. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab dia yang diwajibkan oleh pengadilan? Pertama tadi, pemerintah kota terbukti ya kan tidak melakukan, misalnya tidak membuat drainase yang cukup. Nah, maka diwajibkan kepada wali kota. Ini perintah pengadilan loh. Perintah pengadilan bahwa wali kota diwajibkan untuk membangun drainase di wilayah titik-titik rawan banjir. Itu yang pertama isi putusannya. Kedua, pemerintah harus diwajibkan untuk membangun drainase yang berfungsi untuk kolam retensi yang berfungsi untuk menampung ya kan saluran air. Yang ketiga, pengolahan sampah. Pemerintah harus melakukan pengolahan sampah, kemudian harus dia melakukan tindakan dini, misalnya menyediakan posko-posko di titik rawan. Kan banyak lagi, paling tidak ada 6 poin yang harus menjadi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, sampai hari ini, gitu kan, pemerintah kota itu belum melakukan apa-apa, gitu. Jadi, kalau ditanya apa upaya, kita jelas, upaya wali sudah melakukan gugatan itu. Jadi, karena ini adalah putusan pengadilan, ya maka tidak ada kata lain. Pemerintah kota ya harus melaksanakan putusan itu, gitu. Jadi kita bukan lagi berdebat soal perdebatan teori, perdebatan retorika di lapangan, karena itu sudah kita diskusikan di pengadilan. Dan terbukti secara faktual, semuanya itu tidak dilakukan oleh pemerintah kota. Itu sejak 10 tahun terakhir ini. Jadi semakin hari, semakin kondisi tata ruang kota Palembang itu, dia semakin semeraut. Jadi ya upaya kita bersama juga, misalnya mendorong supaya putusan ini dijalankan oleh pemerintah kota, wali kota. Jadi jelas itu kalau bicara soal banjir di kota Palembang.
Ya, artinya sudah sempat melakukan upaya sukarela atau unmanding begitu ya. Namun sampai dengan hari ini pemerintah Kota Palembang tidak ada merealisasikan isi putusan PT UN itu ya. Ya. Ini sangat miris sekali ya, dan harapan kita juga kepada pemerintah Kota Palembang untuk segera ya, karena ini dampaknya kepada masyarakat begitu. Iya, iya, iya. Bahkan berdampak juga bagi mereka-mereka juga gitu. Iya kan? Ya. Jadi kita mendorong lah ya, mendorong tiada waktu, karena dalam 1 bulan ini kita akan coba lihat sampai tanggal 15 apa yang harus sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya itu juga belum dilakukan, maka kita mendorong pengadilan untuk membuat putusan eksekusinya. Dan kalaupun ini tidak juga dijalankan karena ini sudah menjadi produk hukum, putusan hukum, maka kita akan bersurat ke Presiden melalui Mendagri untuk mendorong supaya ini dilaksanakan. Jadi putusan itu memang secara faktual dan secara kasat mata juga itu yang menjadi kebutuhan hari ini di Kota Palembang supaya tidak terjadi bencana banjir kembali gitu. Ya, baik Bang Yuliasman, terima kasih atas waktunya ya. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa PAL TV, itu dia tadi wawancara kita ya langsung dengan Bang Yuliasman, yang memang menurut dari Bang Yuliasman tata ruang di Kota Palembang ini yang semeraut ya. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi pemirsa, ini kita langsung baik ke informasi selanjutnya.